Hai, selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh aku mau membagikan salah satu pengalaman yang tidak mengenakan. Seperti judulnya, jadi itu kemarin aku tuh mengalami suatu pengalaman yang amat sangat tidak mengenakan dan bikin gak nyaman dan bikin dongkol pastinya. Jadi nama aku sama nama temanku itu digunakan oleh seseorang buat nipu. Jadi modusnya kayak gini. Ada nomor baru yang ngechat ke beberapa teman aku gitu kan. Teman aku di pabrik gitu. Jadi yang di chat itu yang teman-teman satu line sama aku, para operator gitu kan, sama beberapa QC, mengatasnamakan aku sama temen aku. Jadi itu kalau WA temen aku yang A ngakunya aku, WA temen aku yang B ngakunya temen aku, dengan modus itu mau meminjam uang, mintanya dikirim ke rekening tapi bukan atas nama orang yang kita itu kenal, tapi dia itu ngakunya aku sama teman aku. Untuk temanku yang jadi korban sudah ada beberapa ya guys ya. Ya memang nominalnya itu nggak sampai berjuta-juta, tapi untuk uang 200.000 rupiah gitu itu lumayan banyak gitu menurut kita, karena kalian tahu sendiri kan gaji UMK di sini saja baru 2.500.000 gitu kan, baru jarang lemburan. Dengan ditipu kayak gitu tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu. Kenapa bisa tahu kalau ada orang yang menipu atau yang melakukan penipuan, kita sebut sebagai penipu gitu ya, itu mengatasnamakan aku sama teman aku. Jadi kemarin waktu libur kan hari Kamis, ternyata itu hari Kamis itu beberapa teman aku itu di chat sama nomor asing yang mengaku aku dan mengaku temanku, dengan dalih meminjam sejumlah uang dan besok akan dikembalikan secara cash, bilangnya seperti itu. Dan selalu ditanya punya m-banking nggak, punya m-banking nggak, ketika WA itu seperti itu. Dan chatnya itu menggunakan bahasa Jawa ya guys ya, orangnya. Ini salah satunya aku lihatin gitu kan, bukti chatnya itu kayak gini gitu loh. Jadi hari Jumat pagi itu temanku yang dipakai namanya, kan aku sama temanku ini yang dipakai namanya sama si penipu untuk meminjam uang gitu kan, itu tuh ditagih sama temanku yang inisialnya A. Karena temanku tuh nggak merasa meminjamkan, terus si temanku yang A yang sudah transfer itu tadi screenshot lah bukti percakapannya kalau nomor ini mengatasnamakan ini dengan dalih meminjam uang dan besoknya akan dikembalikan. Baru temanku tahu. Setelah itu baru teman-temanku itu pada bilang, kan mungkin mereka tuh ngerasa nggak enak, ih mosok kayak aku kok sampai pinjam uang dengan nominal segitu gitu kan. Mereka itu sebenarnya juga pada sanksi gitu loh guys. Mosok mau pinjam uang 100 sampai 200 sampai minta segitu gentolnya gitu loh. Pas istirahat itu ternyata banyak temen yang cerita kalau kemarin tuh di WA ada yang mengatasnamakan aku dan mengatasnamakan temenku, kalau aku sama temenku ini butuh uang dan minta dikirimin uang secepatnya lewat m-banking seperti itu. Dan nomor rekeningnya itu dikasih sama dia itu bukan nomor rekening dia. Tapi kita itu sampai suudzon loh, ih jangan-jangan pelakunya ya satu pabrik sama kita, karena tahu kok yang di WA itu hanya, atau yang di chat oleh penipu itu hanya satu line kita aja sama beberapa QC, apa jangan-jangan satu tim QC sama aku gitu loh. Setelah itu kan kita pulang, karena kita di perusahaan pabrik garmen itu kan kita nggak boleh pegang HP ya, hanya mereka tertentu saja yang boleh pegang HP. Setelah pulang itu kita semua itu pada cari nih nomor ini, kita lacak lewat get kontak dan lain sebagainya sampai ketemu satu inisial orang. Ya kita bukannya menuduh tanpa bukti, kita menuduhnya dengan bukti ya. Karena jujur kita sudah mencari sedemikian rupa, memang ternyata diketemukan bahwa orang tersebut yang telah melakukan penipuan itu kita semua itu kenal.
karena pernah menjadi partner kerja aku nggak mau nyebutin. Aku tahu yang melakukan penipuan ini tuh ngikutin channel YouTube aku, kamu subscriber di channel YouTube aku, karena aku udah hapus nomor kamu, udah nggak punya kontak-kontakan sama kamu, makanya aku bikin video ini biar kamu itu lihat, karena aku tahu kamu subscriber di channel YouTube aku, kamu sering lihat video aku. Aku nggak nyebutin inisialnya, aku bilangnya pernah jadi partner kerja aku, tapi posisinya orang ini sudah keluar. Kenapa bisa seperti itu? Ya memang kita sudah cari, kita sudah lacak, kita itu menuduh itu pastinya dengan bukti. Jadi gini, orang yang menipu ini tuh awalnya kan kita nuduhnya masih satu pabrik, apalagi jangan-jangan teman kita yang nanti acting lah dan lain sebagainya. Ternyata alasan itu terbantahkan setelah kita lacak, karena penipu ini itu tidak tahu bahwa teman aku yang digunakan namanya itu sedang cuti melahirkan. Jadi nggak mungkin kan dia pinjam dan minta besok mau langsung dikasih cash, karena dia itu cuti aja baru 1 bulan dan berangkat lagi tuh 2 bulan kemudian. Terus dia juga chat salah satu operator gosok, itu orangnya sudah keluar dan dia itu bekerja hanya sebentar, dan yang tahu nomornya si operator gosok ini tuh hanya segelintir orang saja. Terus dia juga nggak tahu posisinya kalau beberapa teman aku itu yang dia hutangin dengan mengatasnamakan aku sama temanku itu posisinya sudah nggak bekerja di pabrik. Setelah semalaman itu ya, karena banyak teman yang membantu, mereka itu pada cari-cari semua, pokoknya semua jejak digital itu dikulitin habis-habisan, ketemulah nama satu orang itu. Alasannya apa aku juga nggak tahu, karena aku sama dia sebenarnya nggak ada hubungan yang menyebabkan hubungan kita nggak baik. Aku nggak ada sangkut paut hutang bihutang sama dia, dia juga nggak ada salah sama aku juga kayaknya juga ada salah sama dia. Jadi dia keluar dengan sendirinya ya, tanpa ada paksaan, karena kita juga nggak tahu, memang dia ada sangkut paut sama teman aku yang lainnya, sama teman aku salah satu QC dan salah satu operator, persoalan dengan uang gitu kan. Tapi untuk sama aku memang dia nggak punya masalah. Jadi aku juga agak heran juga kenapa dia sampai melakukan penipuan tersebut dengan mengatasnamakan aku sama teman aku yang satunya gitu ya. Jujur ini sangat merugikan karena memang banyak pihak yang dirugikan. Untuk teman aku yang udah transfer ya ke rekening yang telah disebutkan sama si penipu ini, yang ex teman aku itu, kita juga bingung mau ganti bagaimana, karena kita nggak merasa meminjam. Terus dia dengan secara sadar memberikan uang tersebut ya dengan ditransfer, karena beranggapannya itu emang kita benar-benar butuh. Jujur untuk nominal kayak 100.000, 200.000, kalau misalnya kita pinjam ngechat gitu ya sama temen yang deket satu line gitu tuh, mereka itu pasti meminjemin, karena kita itu kenal deket, kita itu saling tahu kondisi masing-masing gitu ya. Kalau sampai nggak minjamin tuh rasanya gimana, karena kita itu sering ya namanya tuh tolong menolong gitu loh. Jadi ya ketika ada yang ngechat kayak gitu tuh kayak udah hal wajar gitu ya, cuma mereka mungkin tidak ngehnya kok pakai nomor baru, dia ngomongnya pakai nomor suaminya gitu kan. Cuma memang kemarin ada beberapa teman yang belum transfer, karena dia itu agak kaget juga waktu mengatasnamakan aku, kok sampai pinjam uang buat apa, kayak seperti yang chat aku sebutkan tadi kan, memintanya itu dengan kayak memaksa kayak gitu loh guys. Dan itu bikin kita itu sampai kayak shock, masa sih sampai kayak gini, apalagi yang kena kok di line kita aja, dia nggak mencoba chat di operator di line lainnya. Yang dichat itu para operator streaming di line aku sama berapa teman aku QC dan operator gosok gitu loh guys. Dan untuk temanku yang melakukan penipuan ini saya tunggu etiket baiknya ya, karena jujur mungkin saya hanya bisa berkomunikasi atau menyampaikan unek-unek saya itu lewat channel YouTube saya,
Karena saya tuh tahu kamu ataupun suami kamu kalau lihat video saya di channel YouTube ini tuh ya agak tersentuh lah. Jangan menambah beban orang lain kayak gitu. Kamu itu sama saja menjelekan orang lain gitu kan. Kalau nama kamu udah jelek ya udah jelek sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang lain untuk ikut sama-sama jelek namanya gitu loh. Toh aku itu tidak mencampur urusan kamu ketika kamu masih punya sangkut paut sama beberapa teman yang di pabrik. Aku tuh nggak ikut campur gitu, terserah, karena itu udah urusan pribadi kalian gitu loh. Ketika aku ditanya pun aku bilang selalu nggak tahu dan nggak tahu. Makanya aku nggak mau ikut campur gitu loh. Tapi kok dengan teganya ya kamu menggunakan namaku sama nama temanku yang kamu kenal pastinya untuk menipu teman-teman yang pernah deket sama kamu, karena kamu dulu partner QC ku di line tersebut gitu loh. Mungkin setelah kejadian ini itu kita lebih waspada ya. Jadi aku selalu bilang ke beberapa teman, ke line-line lainnya, bener, nggak hanya ke line-ku aja, aku sampai ngomong ke line-line di sebelah-sebelah atau yang satu tim gitu kan sama salah satu shift sewingnya. Aku bilang, misal kalau ada yang WA mengatasnamakan aku atau temanku, aku sampai nyebutin kayak gitu, meminjam sejumlah uang itu nggak usah dikasih ya, karena itu penipuan. Aku tuh nggak mungkin lah pinjem uang melalui chat WA kayak gitu dan tidak memakai nomor yang bukan nomor itu, nggak mungkin. Aku pun kalau memang butuh uang pasti yang aku mintain pinjam tuh keluarga dulu gitu, nggak bakal langsung ke teman, apalagi dengan nominal segitu gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasanya itu nggak enak banget ya sama teman-teman yang sudah merasa dirugikan. Mau nggak mau kan hubungannya jadi kayak nggak baik. Dia rugi uang yang sudah ditransfer ke rekening penipu ini. Tapi kita juga nggak bisa ganti gitu, karena kita nggak merasa berhutang seperti itu loh. Jadi buat teman-temanku semua, mungkin ya bila di kemudian hari ada orang yang mengatasnamakan aku, entah itu chat melalui WA atau DM Instagram atau TikTok ataupun lain-lain sebagainya melalui email, mengatasnamakan aku untuk pinjam uang gitu kan, berapapun nominalnya jangan dipinjemi, karena itu jujur bukan aku. Dan insya Allah adapun kalau aku memang kekurangan uang gitu, aku nggak bakalan ya ngecat untuk pinjam seperti itu sama teman-teman yang memang aku kenal gitu, karena aku pastinya itu akan pinjam dulu ke keluarga aku gitu. Terima kasih yang sudah nonton video aku kali ini. Ini jujur ya menjadi pengalaman yang sangat berharga buat aku, karena jujur kita tidak akan tahu isi hati seseorang. Mungkin di depan kita baik, belum tentu di belakang kita baik. Seperti yang aku alamin sama temen aku alamin kayak ini. Kita itu nggak nyangka banget ya. Kita pikir dia sudah keluar, misal sudah resign dari pabrik, ya udah gitu. Karena yang dulu-dulu teman kita kan juga baik, namanya kerja di pabrik kan, mereka kan silih berganti kan. Mereka keluar, ya udah keluar. Besok kalau mau masuk lagi. Tapi kita itu baru ngalamin kejadian yang kayak gini. Orang keluar, sudah keluar, tapi kok masih bikin masalah di dalam pabrik dengan menyangkut pautkan aku sama temenku sama teman-temanku satu line. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat aku sama temanku juga, sama teman-temanku yang lainnya untuk lebih berhati-hati. Thank you.